Pemirsa, jadi anak rantau memang tak mudah. Selain memiliki mental yang kuat, juga harus terbiasa hidup mandiri. Apalagi ketika jatuh sakit, harus kuat dan bisa melakukan semua sendiri lantaran jauh dari keluarga. Seperti yang dialami oleh seorang pemuda yang jatuh sakit dan harus dirawat di rumah sakit saat tengah merantau. Saat menjalani perawatan, dirinya hanya sendiri tanpa ada yang menemani. Beruntung ada seorang ibu-ibu yang iba dan menghampiri pemuda tersebut. Dalam video yang beredar di jagat maya, terlihat ibu-ibu tersebut menghampiri si pemuda dan menanyakan perihal penyakitnya dan kenapa sendiri. Sang ibu yang merasa iba pun menyuapi pemuda tersebut layaknya menyuapin anaknya sendiri. Pemuda tersebut pun terharu dengan kebaikan ibu yang tak dikenalnya dan mendoakan ibu tersebut agar selalu sehat. Kisah seperti ini mengingatkan kita akan kekuatan kebaikan manusia dan penting saling peduli. Kadang-kadang tindakan sederhana seperti memberikan makanan atau menunjukkan perhatian bisa memberikan dampak yang besar bagi orang lain yang sedang mengalami kesulitan. Ya ada ya, although it's quite surprising because sebenarnya kita jarang lihat ya nowadays orang baik sekitar kita dan mau membantu orang tanpa balasan apapun. It's a very amazing story and I hope that many people will see it and mereka bakal inspired and encouraged to do the same thing and help those around. Ya, video tersebut rupanya memantik beragam komentar netizen dan sederet selebriti. Jujur, mungkin dari rasa seorang ibu, karena mungkin wanita itu sangat-sangat sensitif, sangat-sangat perhatian kepada sekitar, dan kemungkinan aku juga berusaha untuk menjadi orang yang apa adanya, jadi orang yang selalu baik kepada orang lain, aware dan perhatian. Seserahan mewah dengan jumlah hantaran mencapai miliaran rupiah seolah menjadi tren di kalangan masyarakat kita. Sejumlah seserahan mewah atau mahar perkawinan yang fantastis bahkan mencetak viral di media sosial. Seperti seserahan mewah yang terjadi di Gembong Pati, Jawa Timur 27 April lalu. Diketahui mempelai pria yang berprofesi sebagai pengacara, Henry Agustiawan, mempersembahkan seserahan fantastis kepada calon mempelai wanita, Salwa Fuadia, yang berprofesi sebagai guru. Tak cuma mempersembahkan mobil mewah seri terbaru, Henry juga membawa motor Matic seharga puluhan juta, uang cash 100 juta, satu ekor kerbau, sejumlah hasil kebun, serta barang-barang branded untuk calon mempelai wanita. Menurut akun @undercover yang pertama kali mengunggah video seserahan itu, pernikahan kedua mempelai akan digelar 9 Mei mendatang. Lamaran terpanas hari ini di Permi Gembong Pati, seserahannya yaitu mobil HRV, Honda PCX, turbo, dan uang tunai 100 juta cash. Oh iya, ada juga mas-masan, kelapa, beras, berbagai macam jajan, dan lain-lain sampai saya sendiri bingung karena saking banyaknya. Wow, banyak sekali maharnya ya, aku juga mau. Tapi itu mungkin emang tradisinya di situ, aku kurang tahu juga sebenarnya. Tapi kayak cowoknya mesti effort banget ya kalau maharnya sebanyak itu. Tapi ya semoga acaranya lancar dan semoga sehat-sehat selalu. Semoga pernikahannya juga rukun dan penuh omongan. Halo pemirsa Gosport, gue Odanio dan tadi gue barusan ngeliat video serahan mewah yang lagi viral. Wow. Ada mobil, ada 100 juta cash, ada emas, ada bahan sembako juga. Gimana ya? Gue sebagai seorang laki-laki ngeliatnya rada sedikit insecure ya, kayak kerjaan gue udah mampu belum segitu ya, kayak gue harus kayak gitu gak ya? Wah, gimana ya nanti pasangan gue ya? Di lain sisi gue juga pengen kayak Mbak Marwa nih sebagai mempelai wanitanya full senyum. Ibunya juga full senyum, kayak lihat calon istri, ibu mertua di hari bahagia full senyum tuh kayak ya Allah pengen juga gitu loh rasanya. Tapi kan kita nggak bisa memaksakan ya, rezeki orang kan beda-beda.
Video yang tak kalah viral memperlihatkan akad nikah yang tidak biasa lantaran digelar di sebuah rumah sakit di mana sang mempelai pria adalah pasien yang baru saja menjalani operasi. Karena mengalami kecelakaan menjelang detik-detik ijab kabul, mempelai pria ingin secepatnya menghalalkan hubungannya dengan sang kekasih hingga akad nikah digelar dalam keadaan darurat di rumah sakit. Mempelai pria mengucapkan ijab kabul dengan tidur telentang, sementara tangan kanannya menjabat tangan ayah mertuanya untuk mengucapkan ijab kabul pernikahan. Saya ada buatkan Anda saya nanti akan pin berapa lagi saya sendiri saya nikahkan dan saya kawinkan anak buat saya Iya Febriani Widodo dengan kawin uang sebanyak Rp284.400 dibayar tunai. Saya terima juga yang Febriani di Bapak Widodo yang akan tunai desa. Video yang diunggah ulang oleh akun Foxshit itu sukses membuat baper netizen. Banyak yang mendoakan semoga kedua mempelai bisa menghadapi ujian besar di awal pernikahan karena tidak mudah merawat suami yang tengah sakit terlebih di masa bulan madu. Lalu seperti apa reaksi sejumlah selebritis setelah melihat video viral ijab kabul di rumah sakit? Jadi intinya memang kalau kita mau menikah itu terkadang kita tuh harus siap mental, siap semuanya lah kan. Karena apa ya? Biasanya emang ada aja sih kalau orang tuh mau nikah. Pasti ada aja. Yang penting mereka menjadi sakinah mawaddah warahmah. Itu kisah cinta yang mengharukan buat saya. Karena seperti janji pernikahan, di saat sakit, sehat, susah, dan senang, akhirnya mereka bisa melangsungkan pernikahan walaupun dalam kondisi di rumah sakit. Itu sangat cerita yang sangat mengharukan, membahagiakan ya. Tentu setiap saat mau menikah apa enggak harus berhati-hati. Tapi menurut saya untuk melakukan hari H sebaiknya ya dua pasangan super hati-hati. Di kalangan selebriti, rencana pernikahan Rizky Febian dengan mahal ini juga menjadi perbincangan panas. Kabarnya dua sejoli itu akan mengikat janji pada 5 Mei mendatang di Pulau Dewata, Bali. Pastian pernikahan Iki dan Lini diungkap oleh kerabat Lini di Bali, seperti yang dilansir sejumlah media online. Lini dan Iki memilih awal Mei 2024 karena nyaris tepat setahun jaraknya dengan acara pertunangan mereka yang digelar 7 Mei 2023 silam. Di akun Instagramnya, Lini memposting foto editan dirinya dan Iki dengan background warna biru, seperti background untuk foto buku nikah, plus ditambahi caption #bermuara. Pada hari yang sama, Iki pun memposting foto dan caption serupa. Lewat Instagramnya pula, Iki juga mengunggah cuplikan video duetnya dengan Lini saat membawakan lagu Bermuara. Setelah 2 tahun pacaran dan kenyang dituding pacaran settingan, perjalanan cinta mereka akan bermuara di pelaminan. Kabarnya setelah menggelar akad dan resepsi nikah di Bali, Iki dan Lini juga akan menggelar resepsi di Jakarta. Kabarnya tahun ini Kak. Doain aja. Monitor ini mau backstage dulu sebentar. Ya. Pas kasih jalan dulu. Siap Bang. Soalnya lagu kedua bukan di depan lagi. Ini begitu payung para DJ mulai gue jalan. Jadi kayak biar aku bisa di saat jalan kita sama-sama berdua itu semua dilihat sama semua orang dan semua sekitarku tuh umurnya panjang, jadi kayak aku pengen apa yang mereka belum lihat tuh dilihat juga. Nggak kayak mamaku belum bisa ngeliat aku nikah, mamaku dan mama Iki nggak bisa ngeliat kita punya anak kayak gitu loh misalnya. Jadi kayak aku pengen semuanya aku dan semua orang yang aku sayangin dan semua yang ada di sini tuh kayak bisa ngeliat perjalanan kita berdua gitu.
Pernikahan Iki dan Lini pada 5 Mei mendatang bakal menjadi pernikahan selebriti termewah yang juga disiarkan secara live melalui video streaming. Sederet presenter siap menjadi host di acara resepsi Iki dan Lini, diantaranya Raffi Ahmad yang siap nge-host tanpa dibayar. Enggak, gini aja deh, kalau gue tau lah ini kan pasti lu bisikin dulu ke gue tanggal berapa, nanti gue ngeblok. Tanggal dari kan bulan. Oke, sip, Benar. kosong. Gue jadi MC, Kosong ya? gratis udah. Ini ditonton orang-orang. Iya, tapi yang di satu kotanya aja gratis. Yang Oh, iya, satunya iya, gue jadi tamu aja, jangan. Gue juga kan bingung kalau jadi tamu kan bisa merasakan. Tapi berarti kembali juga ya. Oh, jangan di sini ya. Iya. Bisik lagi apa gimana? Nah, kan nanti di sana mau party. Aku yang ikut yang partinya dong. Ya udah aku beneran aku mau ya. Iya, boleh, siap. Sempat sesumbar bakal menikah lebih dulu ketimbang Rizky Febian, putra sulungnya, rencana pernikahan Sule dengan Santika Fauzia justru masih tarik ulur. Padahal dalam konten YouTube-nya, Sule seolah menegaskan bahwa dirinya tak mau berlama-lama menduda karena bisa mengundang fitnah. Kabarnya Sule berubah pikiran ingin mengantarkan Iki terlebih dahulu ke gerbang pernikahan, baru memikirkan kelanjutan rencana pernikahannya dengan Santika. Saat Santika berulang tahun yang ke-30, 18 Februari lalu, tak ada pertemuan keluarga seperti yang digadang-gadang netizen. 3, 2, 1. Hai. Ini. Seneng lah. Soalnya tadi video call teh masih di kamar padahal. Oh iya, Bisa green cepet screen gitu. berarti itu. Iya, pakai kereta cepat. Lihat guys, lihat mukanya bengong. Perbedaan usia yang cukup mencolok di mana Santika 18 tahun lebih muda dari Sule, kabarnya mulai membuat Sule ragu untuk melangkah ke jenjang yang lebih serius dengan Santika. Terlebih Sule punya pengalaman buruk saat menikah dengan wanita berstatus perawan yang usianya jauh lebih muda dari dirinya. Pernikahannya dengan Natalie Holscher yang lebih muda 16 tahun dari dirinya hanya bertahan 2 tahun. Benarkah ganjalan terbesar Sule untuk mempersunting Santika adalah restu dari orang tua Santika? Yang penting sekarang mah kita jalanin dulu nih, jalaninnya sekarang, anak-anak semuanya happy gitu kan. Ya udah, gimana lagi? Terus sekarang tuh lebih ke fokus. Aku pikirin tuh ada nggak ya perempuan yang mau bersama-sama sampai akhir nanti dan dia mau ngurus aku. Itu yang ada di pikiran aku. Sempat dikabarkan bersaing menuju pelaminan dengan Sule, mantan suaminya, kisah asmara Natalie Holscher dengan Ladislau Kamara Karanza, kekasihnya, justru dikabarkan putus. Sejak Februari lalu, Natalie yang dulu getol pamer kebucinan dengan Ladislau lewat foto dan video, mendadak menghapus video dan fotonya bersama pria asal Spanyol itu. Di Instagramnya, Natalie hanya memposting foto dirinya dengan Azam dan adik-adiknya. Di sisi lain, Ladislau juga menghapus foto dan video bersama Natalie di Instagramnya. Beranda Instagram Ladislau 2 bulan belakangan hanya berisi aktivitas dirinya tanpa menyertakan Natalie dan Azam. Mau jangan gitu. Ih, sebel banget. Alasan mengapa Natalie mau diam? Bisa. Jangan itu jangan mau serame itu kualat. Natalie mungkin. Kenapa? Suka pada gosip deh, heran gua. Orang nggak kenapa. Gimana mungkin Enggak kan emang gua kan sempat keluar kota, ya kan. Kalian pada suka gosip deh. Suka klarifikasi aja, Bang. Nggak ada apa-apa. Kok aman-aman aja. Emang kemarin memang si Natalie memang lagi di luar kota, ya kan, syuting. Terus kebetulan juga gue emang di luar kota juga syuting gitu loh. Bukan berarti kita nggak posting bareng ya, kenapa nggak apa ada apa-apa, kan nggak ada apa-apa. Udah lah ya. Iya udah. Bagi Natalie, putus dari pacar meski sudah merilis konten lamaran seolah menjadi hal biasa. Sebelumnya ia membuat konten lamaran dengan Farid Utama, namun kisah cinta mereka justru berakhir setelah mendapatkan restu dari kedua keluarga besar. Setelah cerai dari Sule, Natalie dikabarkan mematok kriteria tinggi untuk calon ayah sambung putranya karena tak mau gagal untuk kedua kali. Kelihatan kan kalau Natalie itu nggak ini di sosmed ya. Strong beneran. Oh iya beneran. Itu dipupuk kan? Oh ini so strongnya gitu ya? Awas ya. Strong.
Pemirsa, konvoi motor gede alias moge menelan korban jiwa setelah pengendara dan yang dibonceng mengalami kecelakaan tragis di jalan kawasan Probolinggo, Jawa Timur. Kisah bermula korban tewas yang diketahui pasangan suami istri itu bernama Abdul Aziz dan Erisha Kartika berboncengan naik moge kesayangannya dari Bali menuju Surabaya. Namun di tengah perjalanan, Abdul Aziz yang mengemudikan moge keluar dari rombongan lantaran kaget dengan motor yang tiba-tiba menyeberang jalan. Naas keduanya berusaha menghindar justru diterjang mobil dari arah yang berlawanan hingga membuat Abdul Aziz dan Erisha Kartika meninggal dunia. Yang melibatkan beberapa kendaraan bermotor, roda 2 dan roda 4, dan juga mengakibatkan 2 orang korban meninggal dunia, yakni pengendara dan juga pengemudi. Sampai saat ini kami masih terus melakukan pendalaman, penyelidikan tepatnya, mengingat bahwa TKP termasuk salah satu titik yang menjadi atensi di wilayah Probolinggo, daerah yang rawan kecelakaan. Yang kedua, sebenarnya kasus ini bukan termasuk kecelakaan menonjol. Ya. Ini kasus laka seperti biasa, hanya memang menyita perhatian publik, mengingat melibatkan kendaraan ber-cc besar, ya, kendaraan ber-cc besar atau yang masyarakat kenal dengan moge. Mengucapkan belasungkawa yang sangat dalam atas tragedi yang menimpa dari sahabat kita, keluarga kita, kerabat kita, pasangan suami istri dari dokter. Tragis banget ya, saya turut berduka dan pasti sangat sedih. Kita kalau lagi mengendara udah pasti harus sangat hati-hati, sangat disayangkan penyesalan di belakang kalau sudah ada kejadian yang terjadi seperti yang di video tadi. Itu luar biasa, saya melihat aja sampai merinding gitu ya. Jadi kita mungkin kalau mau mengendarai sepeda motor kah, mau mobil kah, atau apapun itu yang ada di jalan raya, itu benar-benar harus hati-hati, dan mungkin kadangkala kita ada sedikit emosi, kadangkala ya kalau di jalan itu ada yang nyalip kita tuh kayaknya nggak terima gitu ya. Mungkin itu lebih ke pesan saya aja. Menurut pihak berwenang, kecelakaan yang menelan korban jiwa itu melibatkan 5 kendaraan. Belakangan diketahui jika kedua korban meninggal adalah Dr. Aziz, spesialis ortopedi RSUD Grati Kabupaten Pasuruan, dan istrinya Erisha Kartika. Jenazah kedua korban menurut pihak keluarga dimakamkan di TPU dekat rumah mereka di Surabaya. Penyebab dari kecelakaan dari beberapa saksi yang sudah dimintai keterangan, rombongan bergerak dari arah timur ke barat, kemudian tiba-tiba terjadi kecelakaan. Ya, kalau kita lihat tadi di TKP, key point atau titik tabrak berada di jalur kendaraan yang dari arah barat ke timur. Titik pergeseran ataupun titik akhir dari kendaraan mulai dari titik tabrak sampai dengan posisi akhir yang cukup jauh, ada potensi kemungkinan berkecepatan tinggi, ya, karena lebih dari 38 meter dari titik tabrak sampai dengan posisi akhir. Namun demikian tentunya untuk lebih memastikan lagi kami terus melakukan pendalaman penyebab dari kecelakaan. Yang udah pasti nomor 1, saya mengucapkan turut berduka cita sedalam-dalamnya atas kepergian dipanggil Allah ya, itu pasangan suami istri ikut motor gede ya. Saya kalau terima berita seperti itu kadang ya sedih juga ya, pengen nangis juga gitu. Maksudnya mereka bisa kecelakaan seperti ini gitu ya. Mungkin di depannya siapapun ya, yang baik itu pasangan suami istri atau suaminya aja, istrinya aja yang naik motor, mungkin agak lebih hati-hati aja gitu. Tapi memang kadang ya kita udah hati-hati malah ditabrak sama yang lain, kan kadang suka begitu. Rumah keren di tepi jalan di Kalimantan Selatan terpaksa dihancurkan lantaran dibangun di atas tanah milik mertua. Menantu yang tak terima dengan ultimatum mertua jika menantu tetap ingin tinggal di rumah itu, ia harus membayar ganti rugi sebesar 300 juta. Kesal, si menantu perempuan lebih memilih untuk merakai alias menghancurkan rumah yang katanya dibangun dari uang pribadinya. Yang pernah ku ucap, surga
Kisah bermula dari kekesalan si menantu yang belakangan diketahui bernama asli Juleha sesuai dengan nama di akun media sosial TikTok. Acil menuliskan curhatannya dan menjelaskan jika rumah itu dihancurkan lantaran suaminya kerap berselingkuh. Acil mengaku sempat menerima sikap suaminya yang tak kapok berselingkuh walau sudah ketahuan. Namun ketika Acil mengetahui jika suaminya selingkuh dengan sahabatnya, Acil marah hingga terjadilah penghancuran rumah yang dulu menjadi istana idaman mereka. Kalau saya yang jadi istrinya juga saya akan melakukan hal yang sama ya. Daripada tuh rumah ditempatin sama pelakor dan suami gitu, jadi mending saya bongkar juga gitu. Menurut saya sih itu udah keren banget Mbak, jangan mau ya uang 300 juta nggak apa-apa, sakit hati juga sih ya. Bukan yang ngomporin gitu, tapi emang itu kan hasil jerih payah si mbaknya gitu yang bangun rumah istrinya. Terus suaminya selingkuh, nah terus kata mertuanya dibayar aja 300 juta gitu, dan mbaknya milih bongkar gitu, dan udah dibongkar itu kan nggak jadi apa-apa gitu, otomatis uang nggak dapet, rumah juga nggak dapet gitu. Tapi mungkin di situ ada kepuasan tersendiri ya, jadi kayak udahlah gitu, mungkin mbaknya juga udah ikhlas daripada itu rumah banyak kenangan dia sama suami sama anak, terus tiba-tiba ditempatin sama pelakornya sama suaminya gitu, mungkin nggak ikhlas gitu si mbaknya. Yadi Sembako mengaku kaget menerima surat panggilan kepolisian dengan status tersangka kasus dugaan penggelapan dan penipuan. Ditemani kuasa hukum, Yadi Sembako yang ditemui menjelaskan soal kehadirannya untuk menjalani pemeriksaan di Polres Metro Tangerang Selatan dengan membawa barang bukti. Pelapor, jadi ya mudah-mudahan apa yang dilakukan sama Gus Anom salah satu itikat baik gitu kan dari Gus Anom sendiri. Karena sudah selesai, walaupun belum semuanya ya 60% sudah diselesaikan. Tinggal nanti bagaimana kelanjutannya saya juga belum tahu arahnya nanti, karena Gus Anomnya hari ini ada pemanggilan juga, tapi beliau belum bisa hadir karena sakit atau apa gitu katanya ya. Gitu. Makanya saya didampingi Pak Haji Tommy, ya tetap kita kooperatif untuk menjelaskan segala sesuatunya ya kan, namanya pemanggilan ini kan butuh kejelasan juga, dan kita juga butuh kejelasan bahwa sampai di mana nanti yang pasti Pak Haji Tommy selaku kuasa hukum sudah melakukan upaya-upaya itu. Sebelum Yadi Sembako ditetapkan sebagai tersangka setelah menjalani proses pemeriksaan dan penyelidikan atas pelaporan Muhammad Adri Permana ke Polres Metro Tangerang Selatan. Yadi dilaporkan atas dugaan penipuan dan penggelapan bersama Gus Anom rekan kerjanya. Keduanya dianggap tidak membayar jasa usai menyewa event organizer milik Adri Permana. Dan pada kesempatan ini, Yadi Sembako membawa serta bukti pembayaran yang dilakukan oleh Gus Anom. Ya menurutnya begitu ya, menurutnya jadi ada pembayaran lagi seperti itu. Tadi orangnya Gus Anom juga sudah ngobrol ke penyidik bagaimana, karena apa Gus Anom belum bisa hadir seperti apa, ya udah nanti mungkin panggilan kedua bisa hadir beliau. Jadi ya kalau kita sih kapan aja dipanggil siap gitu kan, hadir, kita ingin cepat-cepat kelar gitu masalahnya gitu kan, bukan mau memperlambat gimana. Yang pasti kuasa hukum saya sudah ada upaya-upaya untuk pendekatannya kepada pihak pelapor sama Gus Anom nanti seperti itu. Yadi Sembako menjelaskan jika permasalahan ini seharusnya sudah selesai, hanya saja Gus Anom yang dianggap Yadi Sembako sebagai tokoh kunci belum memberi penjelasan. Padahal Gus Anom sudah membayar atau mengembalikan uang sesuai dengan kesepakatan antara Yadi, Gus Anom, dan pelapor. Hanya saja Gus Anom tidak datang untuk memenuhi panggilan polisi. Baru kaget nggak sih dapat informasi udah jadi TSK nih sekarang? Ya tentunya kaget gitu kan, kaget ya, tapi ya kita kesini ya kita jelaskan gitu kan, dan kita kooperatif juga, dan kita bawa barang bukti yang bahwa sudah ada pembayaran ke IO dan ada itikat baik ya kan dari Gus Anom sendiri untuk menyelesaikan semuanya. Walaupun belum semuanya ya ada itikat baik lah dari Gus Anomnya. Setelah menyandang status tersangka, lantas benarkah dalam waktu dekat Yadi Sembako akan mendekam di balik jeruji besi?
tengah menempuh pendidikan S3, Ashanti, istri dari Anang Hermansyah yang tengah menempuh pendidikan S3, rupanya sudah hampir merampungkan pendidikannya dan akan segera meraih gelar doktor. Dan untuk mendapatkan gelar doktor beberapa waktu lalu, Ashanti rupanya harus menjalani ujian prakualifikasi untuk melihat kelayakannya dalam menulis disertasinya nanti. Momen saat dirinya mengikuti ujian pun dibagikan Ashanti di akun Instagramnya. Ya, tak mudah memang bagi Ashanti untuk bisa maju sidang disertasinya, pasalnya Ashanti harus 3 kali ganti judul, hingga membuat Ashanti bahkan tak bisa tidur hingga mengalami sakit perut jelang ujian disertasinya. Guys, deg-degan abis guys. Deg-degan gak, Bun? Bukan main, tidurku udah cuma 3 jam kali. 10 jam loh waktuku cuma buat ganti judul loh ini. Nggak main-main loh, ganti judul. Alhamdulillah ini lagi masih deg-degan banget ya, karena kan kemarin memang bisa dibilang udah 3 kali ganti judul, tapi yang pertama sama kedua tuh ganti judulnya masih tetap karena kekerasan terhadap perempuan. Pas yang ketiga jadi benar-benar dirombak total ya, namanya sekolah kan mereka nggak mengenal ya, kalau salah, kalau ulang gitu, jadi nggak ada pengecualian ya. Dan aku seneng banget sih, maksudnya bisa ikut dalam proses ini gitu, dan aku seneng juga karena profesor-profesor di UNER benar-benar luar biasa banget gitu. Mereka ya benar-benar benar-benar membuat aku juga ya lebih belajar lagi, membuat aku juga menghargai prosesnya, membuat aku juga jadi lebih teliti lagi dan lebih detail lagi, karena kemarin juga ada yang ini bukan S1, bukan S2 Mbak Ashanti, ini S3. Cara berpikirnya sudah tidak bisa seperti ini ya gitu. Jadi kata-kata itu membuat aku dan memotivasi aku untuk lebih kayak aku harus belajar lebih lagi, karena ya ternyata tidak semudah itu dan malah susah. Dan aku yang metode penelitian yang aku pakai juga sebenarnya aku ganti juga gitu supaya lebih mempermudah yang apa isi disertasi yang aku ambil gitu. Jadi ya kemarin banyak perubahan dan alhamdulillah aku senang sih, udah 1 tahun ya, alhamdulillah ini udah mau semester ketiga. Mudah-mudahan lah bisa lulus sesuai dengan sesuai dengan waktunya. Sebagai public figure yang juga merangkap sebagai mahasiswa, Ashanti memang harus benar-benar pintar untuk membagi waktu. Pasalnya selain menjadi mahasiswa semester 3, Ashanti juga seorang ibu yang harus mengurus segala keperluan anak-anaknya. Di sisi lain, Ashanti juga harus menyelesaikan pekerjaan di dunia selebriti dan mengurus sederet bisnisnya. Namun meski lelah, Ashanti berusaha untuk memegang teguh komitmennya untuk menyelesaikan pendidikannya tepat waktu. Beruntung Ashanti mendapat dukungan dari Anang dan juga anak-anaknya, hingga dirinya bisa menjalani pendidikan S3-nya dengan tenang. Iya, jadi kemarin udah dibilang sama dosennya agak keras ya, maksudnya kayak semua punya kesibukan, tapi ya tinggal bagaimana caranya bisa membagi waktu dengan baik dan menjadikan ini sebagai prioritas. Karena kalau ini cuma main-main, mendingan jangan kuliah katanya. Itu cukup benar sih, benar juga, karena kan memang aku ada kerjaan juga, aku juga masih jadi ibu rumah tangga, masih jadi istri gitu. Jadi ya aku harus memprioritaskan apa yang sekarang aku sudah jalani. Aku udah ibaratnya udah terjun di sini. Walaupun berat ya harus dihadapi gitu. Jadi ya memang ini prosesnya. Kayak kemarin sempet kayak sayang, kayaknya aku nggak sanggup deh gitu. Kayaknya aku akan sanggup kalau aku mungkin masih sendiri, aku masih fokus, atau anak udah gede-gede ya. Ini karena aku masih banyak yang harus aku urus, tapi suamiku alhamdulillah yang kayak kamu pasti bisa, kamu jangan menyerah gitu. Kalau emang ayo support gitu, sama anak sama semua juga disupport. Jadi alhamdulillah ya aku harus berjuang lah. Akan segera menyandang gelar doktor, Ashanti rupanya memiliki misi dan visi tersendiri, yakni ingin membantu dan membela para wanita yang mendapat kekerasan dalam rumah tangga. Lantas benarkah setelah berganti-ganti judul disertasi Ashanti sudah disetujui? Sebenarnya aku dari dulu memang ada keinginan yang ingin aku capai gitu. Khususnya sebenarnya memang aku ingin membantu mensupport orang perempuan-perempuan yang mengalami kekerasan.
Tapi ternyata karena kemarin aku tadi bilang walaupun isi kuliahku sudah berubah judulnya, disertasinya tidak membuat aku juga jadi tidak lagi memperjuangkan apa yang sudah aku ingin lakukan gitu. Ini bedanya sekarang cuma ada sedikit perbedaan, tapi ya mudah-mudahan aku tetap akan melakukan apa yang sudah aku janjikan kok gitu. Udah di approve alhamdulillah, tapi lebih ke profesi aku yang sekarang jadinya. Pengen, alhamdulillah kemarin ke UNER diantar sama Mas Anang, akhirnya Mas Anang malah jadi juri tamu karena juri lagi, jadi dosen tamu, jadi dosen tamu Mas Anang nanti di UNER bulan Mei untuk ngomongin industri kreatif karena Mas Anang kan hatam banget kalau di industri kreatif ya. Nah aku nanti akan jadi dosen tamu juga mungkin di bulan Juni atau Juli membahas tentang isi disertasi aku gitu. Sekarang aku udah umur mau 41 tahun, udah gak seencer otaknya waktu masih muda. Sekarang tuh kebanyakan udah gitu kan, aku ada daring juga kan, gak selalu offline gitu. Kadang-kadang tadi apa ya gitu, agak telat, pakai aku rekam supaya setelah perkuliahan aku bisa menyerap lagi karena udah gak kayak dulu kayak lebih cepet gitu kalau nangkap. Sekarang di umur kayak gini kayak agak lebih lemot ya sedikit ya gitu. Dan teman-teman angkatan aku walaupun yang semuanya udah ada jaksa, ada dosen, ada apa, aku sendiri yang profesinya berbeda, tapi mereka alhamdulillah banget bener-bener nolongin, bener-bener bantuin, support. Intinya kita kayak punya quotes no one left behind gitu. Jadi kayak kita masuk bareng harus lulus bareng ya. Amin gitu, mudah-mudahan ya. Di tempat berbeda, Ibnu Jamil dibuat terkejut dan terharu lantaran saat dirinya baru pulang dari London bersama sang Ririn Ekawati sang istri, dirinya mendapat kejutan ulang tahun dari anak sambungnya, Abigail Katlea Putri atau yang akrab disapa Yaya. Ya, kemarin Ibnu genap berusia 43 tahun. Ibnu terkejut saat Yaya datang dan membawakan kue ulang tahun hasil buatannya sendiri. Saya mau surprise Papa Ibnu Ultah. Kamu bawa kue buat apa? Papa Ibnu. Besok ulang tahun nih Bapak Ibnu ya? Ini kue hasil bikinan sendiri. Bikinan sendiri? Iya. Wow. Udah kuenya. Mana anakku? Les ya Pak? Katanya gak dateng, katanya les. Allah. Kue buatan anakku ya. Ibnu tak menyangka jika Yaya datang dan memberikan kejutan ulang tahun. Pasalnya Yaya sempat mengabarkan jika dirinya tak bisa datang lantaran ada les. Katanya dia nggak dateng guys katanya. Maaf ya, aku nggak jadi ada les. Aduh drama. Tak hanya Yaya, Ririn pun memberikan ucapan selamat ulang tahun untuk sang suami. Happy birthday at Ibnu Jamilo. Semoga Allah memberikan umur panjang, sehat-sehat badannya, berkah rezekinya, bahagia hatinya. Selalu kuat imanmu, tulus hatimu, berkat hidupmu, kuat badanmu, banyak keberuntunganmu. Terima kasih sudah menjadi yang terkasih. Dan saudara sahabat selebriti pun membanjiri Instagram Ibnu untuk memberikan ucapan selamat ulang tahun. Kamu penulis yang bagus. Tolong jangan panggil saya nama itu ya. Ada apa kali sih tapi? Just don't. Duduk, Raya, duduk. Ya bentar loh, Pak. Duduk. Jatuh cinta itu anugerah. Patah hati itu musibah. Nggak bisa lebih. Thought it was a happy ending. Pemirsa, Timnas Indonesia harus menelan pil pahit seusai kalah dalam pertandingan melawan Uzbekistan dengan skor 0-2 pada laga semifinal Piala Asia U23 2024 yang digelar di Stadion Abdullah bin Khalifa Doha, Qatar pada Senin malam waktu Indonesia bagian Barat. Sebelum Uzbekistan membobol gawang Indonesia, sebenarnya pemain Indonesia sudah mencetak gol lebih dulu lewat aksi Muhammad Ferrari di menit ke-61. Akan tetapi, gol tersebut dianulir wasit karena Ramadan Sananta dianggap offside setelah berkonsultasi dengan video asisten referee atau VAR.
Kekalahan timnas Indonesia tersebut tentu saja membuat kecewa jutaan warga negara Indonesia yang terus memberi dukungan kepada timnas Garuda Muda itu hingga pertandingan usai. Ya ini adalah pertandingan ya, suka nggak suka, terima nggak terima, ini adalah pertandingan yang harus kita hasil akhir yang mungkin semua masyarakat Indonesia kecewa, sedih, apalagi dengan banyak putusan wasit yang menurut kita kontroversial ya. Tapi ya inilah pertandingan, jadi kita nggak bisa memaksa semua pertandingan harus kita menangkan. Pengalaman mereka udah lebih banyak, jadi walaupun itu semangat kita kayak kemarin tuh penonton kita 5 ribuan lebih ada di sana, dari sini juga, itu yang membuat permainan tuh akan bisa berbeda. Semua susah, jadi ya bola itu kan nggak ada yang bisa prediksi juga kan, jadi ya. Saya pikir ini memang menjadi sebuah game plan dari Uzbek ya, yang tampaknya sudah mempelajari gaya permainan kita sehingga kita dipaksa untuk tidak sempat berpikir lebih dari 2 detik. Itu langsung ada pressing sehingga kita dipaksa untuk melarikan bola dengan cepat, kemudian mengumpan lambung, sesuatu yang sudah kita hindari sebenarnya di beberapa pertandingan sebelumnya. Kita udah sempat unggul 1-0 walaupun di VAR, terus juga ada sempat kartu merah, terus sempat bunuh diri juga. Beberapa kali diserang kena tiang terus, pokoknya dekat banget, tapi bangga dengan Garuda Muda sudah mencapai semifinal. Melebihi target ya, kalau nggak salah targetnya cuma 8 besar, tapi mereka bisa cari semifinal. Aku sampai nangis, cuma aku bilang please jangan ini gitu loh. Maksudnya aku nangis sampai aku tuh habis nafas, udah mau pingsan, aku tuh beneran. Karena aku nggak tega gitu loh, kasihan mereka pada jalan gitu nunduk. Enggak kok, mereka nggak mengecewakan, sama sekali nggak ngecewain. Sejak awal pertandingan, Uzbekistan mendominasi jalannya pertandingan. Uzbekistan menciptakan banyak peluang gol pada laga tersebut. 2 gol Uzbekistan tercipta melalui kontribusi Kusai Norkaev pada menit ke-68 dan gol bunuh diri Pratama Arham pada menit ke-86. Dalam pertandingan tersebut, timnas U23 Indonesia juga harus kehilangan bek sekaligus kapten lapangan Rizky Ridho yang mendapatkan kartu merah pada menit ke-84. Wasit Shan Yin-hao mengusir Rizky Ridho karena dianggap melakukan pelanggaran keras terhadap pemain Uzbekistan Jasurbek Jaliludinov. Kecewa tentunya, pasti kecewa, karena itu juga tadi ada beberapa putusan wasit yang sangat pertandingan ya, kalau boleh dikasih VAR juga sangat tinggi sekali, dan malah jarak tangan Uzbek dengan pemain kita yang dihindari sangat tipis banget. Juga ada kartu merahnya segitu, gue lihat di awal nendang bola walaupun pada akhirnya kena alat vital lawannya ya, tapi yang gue lihat awalnya dia mengincar bola, nggak tahu bisa wasit. Juga ada wasit. Selepas pertandingan, pelatih timnas Indonesia, Shin Taeyong, tetap memberikan apresiasi atas perjuangan gigih pemain muda timnas saat melawan Uzbekistan. Mantan pelatih Korea Selatan itu tetap memberi support kepada anak didiknya dan memberikan arahan tetap fokus menatap laga melawan Irak demi 1 tiket Olimpiade Paris 2024 mendatang. Ya kita bisa lihat lah dari cara mereka bermain, umpan-umpan pendek dari kaki ke kaki yang dilakukan secara kombinasi, itu nggak hanya 1, 2, 3 orang, tapi mereka bisa saling berkombinasi, build up dari belakang, dari bawah sampai ke depan. Ya menurutku itu nggak bisa dilakukan hanya oleh pemain yang punya skill, tapi itu perlu dilakukan oleh pemain yang saling punya chemistry satu tim. Usai pertandingan, viral timnas U23 keliling lapangan memberi ucapan terima kasih kepada ribuan supporter Indonesia yang menonton langsung pertandingan melawan Uzbekistan di Stadion Abdullah bin Khalifa. Tak hanya itu, euforia ribuan warga yang nobar timnas Indonesia U23 vs Uzbekistan saat gol pertama dianulir wasit ramai di lini masa. Setidaknya terdapat 4 keputusan wasit asal Cina, Shan Yin-hao, yang dianggap merugikan tim Garuda Muda. Yang kena kartu merah semalam sih sedih banget sih, itu parah. Banyak keputusan wasit yang bikin
bikin kita marah, bikin kita nggak bisa trust dengan laga AFC ini gitu. Cuman ya mau gimana lagi, pertandingan harus tetap berjalan. Yang pasti Indonesia harus bisa ada di posisi 3. Semangat Garuda, jangan pernah kalian kalah untuk terakhir kalinya. Tidak bisa dipungkiri banyak orang-orang kita yang mencari momen atau cari panggung dengan cara menjelek-jelekan pelatihnya, belum nanti pemainnya juga, karena kan kita kan bisa dibilang kan nggak semua orang punya mental kuat gitu loh. Jadi nggak semuanya orang bisa menerima kritikan-kritikan yang kadang justru bikin bagus, kadang justru malah bikin kualitasnya jadi menurun kayak gitu. Jadi ya harusnya apapun itu yang kita lihat sekarang timnas lagi bagus banget, lagi menuju ke prestasi yang lebih baik, harusnya kita support apapun itu. Saat ini banyak yang cari akun IG Instagram wasit Shen Yinhao entah sekedar untuk silaturahmi atau menghujat kepemimpinan Shen Yinhao dalam laga Indonesia melawan Uzbekistan. Tak terkecuali sejumlah selebriti mulai dari Baim Wong, Raffi Ahmad, Darius Sinathrya, Tantri Kotak dan suami hingga Fitri Karlina yang juga jengkel melihat timnas Indonesia dicurangi wasit asal Cina itu. Ini kan kita yang nonton langsung di lapangan ya, mungkin ada beberapa yang tidak tertangkap kamera mungkin secara langsung, atau mungkin yang kita juga yang menjadi saksi mata di lapangan ya gitu. Nah banyak memang yang menurut aku sih kurang adil gitu dalam penyelenggaraannya. Kayak misalnya gini, pemain kita punya dilanggar oleh pemain lawan, tapi sepertinya wasit tuh susah banget gitu ngeluarin kartu kuningnya atau teguran untuk pemain lawan. Giliran kita juga melanggar, itu gampang banget gitu. Hai, aku Bella Luna. Maju terus timnas, masih ada satu kesempatan lagi. Jangan patah semangat, semalam udah seru banget. Dan wasitnya tuh bikin kesel. Bisa-bisanya gagal gol. Dan ya kita udah happy-happy, nggak taunya ya nggak jadi. Tapi ya nggak apa-apa. Buat timnas, tetap semangat dan jangan menyerah. Netizen Indo. Fitri Karlina yang saat ini masih berada di Qatar dan akan kembali ke Indonesia pada 3 Mei mendatang meminta agar timnas Garuda Muda lebih bersemangat lagi saat melawan Irak pada Kamis besok. Istri Hendra Sumendap ini optimis kalau tim asuhan Shin Taeyong itu akan masuk di Olimpiade Paris. Aku sih selalu mendoakan semoga timnas Indonesia bisa lolos ke Olimpiade. Perjuangan anak-anak Garuda Muda kita sangat baik. Lagi-lagi Shin Taeyong terima kasih juga sudah berjuang, dan yang gue pengen adalah jangan sampai di sini adalah puncaknya. Tiba-tiba nanti perebutan juara 3 kita masih akan ketemu Irak atau Jepang kan. Jadi buat gue tetap kita bisa rebut walaupun semifinal sudah sangat prestasi buat kita. Kekalahan Indonesia saat melawan Uzbekistan juga membawa kesedihan bagi beberapa kalangan. Salah satunya yakni selebriti Fadil Jaidi dan ayahnya Muhammad Jaidi atau yang lebih dikenal dengan Pak Mu. Sama seperti netizen Indonesia lainnya, Pak Mu tampak emosi dengan keputusan kontroversial wasit yang memimpin pertandingan. Hal itu terlihat dari unggahan Fadil Jaidi dan Pak Mu di Instagram pribadinya. Dipewitin. Kalau Garuda Muda jatuh, nggak diapa-apain. Nih, awas, kosong nih. Allah Akbar, ya Allah. Sementara itu berniat kasih dukungan ke timnas Indonesia, nama Jerome Pauline juga tak kalah viral antara ia menjadi kambing hitam kekalahan timnas. Namanya mendadak ikut terseret dalam kekalahan timnas Indonesia melawan Uzbekistan. Pasalnya, Jerome Pauline sebelumnya sempat ikut euforia kemenangan timnas Indonesia U23 dalam babak 8 besar melawan Korea Selatan. Kendati demikian, unggahan Jerome itu terkesan party pooper alias perusak suasana. Tak ingin menjadi bulan-bulanan netizen yang membulinya, Jerome justru minta maaf. Semuanya, aku Jerome Pauline, mau minta maaf karena kemarin aku udah dukung timnas, jadinya kalah. Kedepannya aku bakal dukung lawan timnas, dan semoga timnas Indonesia bisa juara 3 di AFC dan bisa lolos ke Olimpiade Paris.
Kemenangan 2-0 untuk Uzbekistan membuat timnas U23 Indonesia harus bertanding lagi di perebutan tempat ketiga untuk 1 tiket Olimpiade 2024. Usai pertandingan di kamar ganti, Erick Thohir beri motivasi untuk Garuda Muda untuk fight back dan tidak menyerah. Dukungan semangat masyarakat tak terkecuali para selebriti untuk Garuda Muda untuk pertandingan selanjutnya dan merebut 1 tiket Olimpiade terus mengalir. Kita mau nyerah atau mau fight back? Mau nyerah atau mau fight back? Kasih lihat kita bangsa yang kuat, nggak bisa diinjak-injak. Ini ada game kedua, yang penting yang memastikan kita juga lolos Olimpiade. Tempat ketiga, kita mau nyerah atau mau fight back? Mau nyerah atau mau fight back? Ayo, come on! Kasih aja, come on! Ayo! Kita percaya kalian. Kalian bisa. Pak Menpora di sini. Presiden nonton kalian. Seluruh rakyat Indonesia nonton kalian. Kasih lihat kita bangsa yang kuat. Nggak bisa diinjak-injak. Jangan ngeluh, kita fight. Tapi tanggal 2 nanti udah aku minta lagi buat teman-teman Garuda Qatar di sini harus lebih semangat lagi karena ini adalah pertaruhan terakhir kita untuk memperebutkan tanpa harus playoff lagi dengan Guinea. Jadi ya, optimis kita masuk Olimpiade timnas kita. Ya yang paling bangga sih sebenarnya ngeliat progres timnas ya. Dari timnas senior yang walaupun timnas seniornya mostly pemain U23 ya, berarti kita memiliki jenjang ke depan yang sangat baik dan kita berharap kompetisi berikutnya bisa menang. Pemirsa, momen seorang bapak yang mengalami insiden motor mogok di pinggir jalan baru-baru ini jadi sorotan di media sosial. Dari video yang beredar, pengunggah video mengabadikan momen saat dirinya bertemu dan membantu seorang bapak di pinggir jalan. Dari keterangan yang diunggah tertulis, bapak tersebut diduga sudah lama berhenti di pinggir jalan lantaran motornya mogok. Bapak tersebut tidak bisa berjalan dan berharap pertolongan dari siapa saja yang lewat lantaran tak mungkin mendorong motornya karena barang bawaan di atas motornya cukup banyak dan berat. Kasihan abang ini sudah 30 menit menunggu pertolongan karena barang ia bawa sangatlah berat. Nah bang, gak nyala, bensinnya habis. Harus nomor 2. Tadi pagi sih mogok juga, cuman cabut kabel. Oh. Dari wajah, sang bapak terlihat cukup kelelahan, pengunggah video pun ikut membantu sang bapak dan bertanya permasalahan terkait motor si bapak yang mogok. Di tengah membantu, pengendara motor lain juga berhenti dan ikut membantu. Bapak tersebut pun dibantu 2 anak muda hingga akhirnya motor tersebut bisa hidup kembali. Soalnya waktu hidup tadi mau mati kok dia nggak ada ini bang, nggak ada kayak matian gitu. Nah, ada pengapiannya nggak bang? Ada tuh. Ada, berarti mangkongnya kan bang. Coba bersihin pengapian dulu bang. Kuat banget bang. Kalau di sini apalagi tanjak. Pas rem mobil dari tadi kan setengah jam. Senyum pun langsung terlihat di wajah sang bapak. Bapak tersebut mengungkap rasa terima kasih lantaran bisa kembali melanjutkan perjalanan dan menyelesaikan pekerjaannya. Video tersebut sontak jadi sorotan publik. Banyak yang salut dengan kebaikan para pengendara yang saling membantu di jalan. Orang yang baik hati ini langsung menghampiri bapak tersebut dan langsung membantu bapak tersebut. Baik banget loh, susah loh dapat orang yang begitu. Ternyata banyak juga ya masih kayak di dunia yang kejam dan julid seperti saya ini gitu ya. Ternyata banyak juga orang yang masih simpati ke orang lain, apalagi kalau misalnya kayak orang susah masih mau willing untuk nolong gitu. Jadi
menurut aku ternyata hal-hal kayak gitu yang sebenarnya harus banyak dieksplor lagi dan ditunjukkan lagi, terutama ke generasi-generasi muda. Aku sebagai penonton atau bisa dibilang sebagai netizen, aku mau mengucapkan terima kasih banyak untuk kalian orang baik. Semoga kalian sehat-sehat, umur panjang, dijauhkan dari mara bahaya, dan mendapatkan teman-teman yang baik hati. Ya, kita banyaklah berbuat baik sama orang, nggak apa-apa. Kadang mulut pada sedikit nggak apa-apa, tapi hati tuh nggak boleh jahat ya. Tetap kita ngeliat orang lain yang susah, kita bantu. Jangan hanya untuk demi konten juga loh, nggak boleh ya. Lebih baik kita tuh sukarela dan juga memang dari hatinya tuh ikhlas untuk membantu orang lain. Di lain tempat, pasca komedian Babe Cabita meninggal dunia, sang istri Zulfati Indraloka memutuskan untuk melelang motor milik almarhum Babe. Melalui akun Instagram pribadinya, wanita yang karib disapa Fati tersebut mengunggah pengumuman dalam bentuk video terkait pelelangan motor milik almarhum suaminya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Fati Indraloka, istri dari almarhum pria Prayoga Pratama atau yang biasa kita kenal sebagai Babe Cabita, ingin mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya untuk semua teman-teman, sahabat, saudara yang telah mendoakan almarhum dan mohon dibukakan pintu maafnya untuk beliau atas kesalahannya yang mungkin pernah dibuat baik disengaja atau tidak. Dan di kesempatan yang baik ini, saya mewakili almarhum ingin melelang sebuah 50 cc kesayangan almarhum yang biasa dipakainya untuk ke masjid ketika sholat, yang sering juga dipakai untuk ngonten. Fati juga mengurai motor tersebut rupanya kerap dipakai sang suami saat pergi ke masjid ataupun untuk konten. Adapun lelang dibuka di angka 70 juta rupiah dari tanggal mulai 30 April sampai 5 Mei 2024 mendatang akan ditutup. Dari unggahan tak sedikit orang yang tertarik dan ikut menawar motor milik almarhum Babe, termasuk salah satu komika Rigen Rakelna yang menawar motor tersebut seharga 100 juta rupiah. Insya Allah mau lelang, nanti uang dari hasil lelangnya akan aku sedekahkan atas nama almarhum untuk pembangunan masjid ada di Medan dan pembangunan pondok pesantren ada di Deli Serdang di Medan juga, di Sumatera Utara gitu sih. Cukup antik, jadi aku rasa mudah-mudahan para kolektor-kolektor itu mau untuk membelinya, sekaliannya kita beramal bareng-bareng gitu. Ya, memang pelelangan motor milik almarhum suaminya tersebut nantinya akan digunakan untuk pembangunan masjid di Medan dan pondok pesantren di Deli Serdang. Fati sendiri mengurai melelang motor kesayangan almarhum suaminya dan digunakan untuk membangun masjid dan pesantren agar amal jariah untuk almarhum suami selalu mengalir. Kalau ini memang untuk amal jariah almarhum, jadi emang dipakainya untuk beribadah. Dia kalau mau ke masjid, kalau nggak jalan naik motor ini. Jadi biarlah itu jadi saksi dia juga ketika jadi kendaraan dia untuk ke masjid, untuk dia beramal. Dan uangnya itu akan aku sumbangkan semuanya untuk pembangunan masjid gitu. Meski sudah tiada, namun Fati tetap berusaha menjalankan apa yang sudah biasa dilakukan almarhum Babe semasa hidup, yakni beramal. Memang tak banyak yang tahu jika semasa hidupnya, almarhum Babe Cabita dikenal sebagai sosok yang suka beramal. Hal tersebut terungkap dari mulut para sahabatnya Pras Teguh dan Ustadz Alfi Alfandi yang menceritakan sosok Babe yang sangat royal bersedekah. Setelah kami tahu beliau wafat kan, akhirnya kan kebuka ya, semua rahasia-rahasia, semua yang kita nggak pernah tahu. Ada orang DM aku saat almarhum borong baju saya jualan baju dibagiin panti asuhan. Almarhum santunin yayasan yatim piatu saya. Terus DKM masjid kemarin. Di masjid itu ternyata setahun ini setiap Jumat dia bagi-bagi makanan 1.000 sampai 1.000 bungkus ya nggak sih? Wah, ternyata udah dipersiapkannya semua om. Kayaknya dia udah tahu. Di sisa akhir hidupnya Allah izinkan untuk
kita jadi tahu sosoknya ya, mungkin yang nggak tahu jadi tahu sosoknya seperti apa kayak gitu. Dan alhamdulillah semuanya positif tuh. Aku juga bersyukur sih, misalnya kayak memori anak-anak ini mungkin nggak banyak soal ayahnya, setidaknya kalau mereka gede mereka jadi bisa lihatlah jejak digital kayak oh ternyata mereka punya ayah yang hebat gitu. Kalau almarhum tuh selalu bilang jangan lupa sedekah untuk aku walaupun hanya cuman 50.000, tapi setiap kamu subuh kamu masukin, kamu niatin karena itu nanti nolong aku. Anak-anak sekolahin di sekolah yang agama, nggak perlu mahal-mahal, yang penting mereka nanti yang semoga mereka nanti yang bisa jadi penolong kita. Sama 3 tahun terakhir ini, 3 tahun lebih terakhir ini tiap bulan alhamdulillah almarhum tuh kirim untuk madrasah itu. Jadi dia selalu pesankan sedekah, terus jangan lupain keluarganya gitu, terutama ayahnya, sama untuk madrasah itu sih. Jangan lupa untuk tetap transfer atau tetap kirim rezeki yang kita dapat untuk itu gitu. Sementara itu, pendakwah Pipik Dian Irawati atau yang kerap disapa Umi Pipik buka suara soal ramainya perjodohan Abizar Al-Ghifari dengan Irish Bella. Saat ditemui awak media usai menggelar acara halal bihalal di kediamannya, Umi Pipik memberikan tanggapan yang tak terduga. Umi Pipik tertawa mendengar ramainya perjodohan anaknya dengan Ibel, salah satu murid pengajiannya. Iya, aku ketawa-ketawa aja, ya kan hak-haknya orang menjodohkan. Aku juga bilang sama Ibel, banyak yang jodohin, hahaha gitu doang Ibelnya, cuma ketawa aja. Ya pada ketawa aja berdua. Ya kalau saya siapapun jodohnya monggo kan gitu. Yang penting kan yang ngejalanin anaknya bukan saya. Anaknya bahagia, anaknya seneng, ya udah monggo siapapun jodohnya mau. Diketahui Ibel memang belum lama ini menggelar pesta perayaan ulang tahun yang ke-28 tahun pada 23 April 2024 lalu. Dalam perayaannya, Ibel mengundang Umi Pipik berserta keluarga. Dalam acara tersebut, Umi Pipik memang mengajak serta putranya Abizar. Namun rupanya kehadiran Abizar justru membuat banyak warganet ramai menjodoh-jodohkan Abizar dan Ibel. Umi Pipik sendiri memberikan respon santai saat putranya dijodoh-jodohkan oleh warganet dengan mantan istri Amarzoni tersebut. Ditegaskan oleh istri almarhum Ustadz Jeffrey Al-Bukhari itu, putranya dengan Ibel hanya berteman dekat. Mantan-mantannya Ibel teman dekat saya semua, dia jawabnya gitu. Dia anak kan lucu ya. Enggak lah, dia temenan doang sama Ibel. Tapi ada Abibel. Lucu ya Abibel. Nggak tahu ah. Diketahui sebelumnya, Abizar juga pernah diminta warganet untuk berpacaran dengan aktris Cynthia Mariska hingga dijodohkan dengan anak dari presenter Irfan Hakim. Terkait urusan jodoh, Umi Pipik membebaskan langsung kepada Abizar. Namun benarkah Ibel masuk sebagai kriteria calon menantu idaman Umi Pipik dan masuk kriteria Abizar? Ya terserah mangga, kalau saling suka ya monggo gitu kan. Kan kita nggak bisa menyalahkan diri kita, harus kita suka sama siapa, harus itu kan perasaan. Jadi ya biarkan aja, mau netizen ngejodohin sama siapa aja kan, bagaimana dua anak ini gitu. Kalau anaknya, kalau saya tanya ntar Umi mah nyuruh kawin mulu katanya. Saya bilang, terus udah kebelet ya pengen cucu aja gitu candainnya. Saya bilang enggak, maksudnya ya kalau kalau udah siap gitu. Kriteria yang penting baik anaknya, rajin sholat, itu aja. Kalau dianya sama Allahnya taat, ya pasti sama suaminya dia akan taat gitu. Pengennya itu aja sih, nggak neko-neko nyarinya. Nggak harus dari public figure juga, tapi ya penting baik, rajin sholat, ya, dan ya berhijab gitu. Ya kalaupun belum berhijab ya nanti biar suaminya ngehijabin. Gimana Allah aja lah, memang kan jodoh nggak ada yang tahu ya, jodoh nggak ada yang tahu. Yang terbaik aja buat anak saya, yang terbaik juga buat Ibel. Tak hanya soal Abizar, putra bungsu Umi Pipik, Ataya Bilal belum lama ini juga jadi sorotan.
Diketahui belum lama ini, Bilal memang menikmati liburan di Indonesia selama 1 bulan sejak bulan Maret 2024 lalu. Namun kini, Bilal harus kembali ke kota Tarim, Yaman untuk melanjutkan studinya. Melalui akun Instagram pribadinya, Umi Pipik sempat membagikan momen saat anak bungsunya kembali ke Yaman. Titipkan dirimu kepada Sang Robi, tekadlah jadi lebih baik saat kembali. Seperti tahun-tahun sebelumnya, Bilal kembali ke Yaman juga diantar oleh ketiga kakaknya, Adiba Kanza, Abizar Al-Ghifari, dan Ayla Az-Zuhro. Bukan hanya haru, momen hangat juga terekam dari kebersamaan Bilal dengan keluarga saat di bandara. Momen ini bak menunjukkan kalau keluarga Umi Pipik memastikan bahwa perpisahan dengan Bilal yang kembali ke Yaman diisi dengan energi positif dan semangat. Lantas seperti apa perasaan Umi Pipik yang kembali harus berpisah dengan putra bungsunya tersebut? Ya, namanya ibu ya pasti sedih lah. Apalagi kakak-kakaknya ngeledekin semua, kita mau ke Jepang loh, kita mau ke Jepang. Kan jadi kesel gitu ibunya gitu ya. Takutnya anaknya, gitu. Dia bilang enggak, bohong gitu, enggak mungkin lah gitu kan. Tadi dengerin tuh yang gangguin gitu kan. Aku bilang gitu ke Bilal. Si Abi kan orangnya iseng ya, jadi suka, kamu berangkat ke Tarim, kita mau ke Jepang gitu-gitu. Jadi itu kan iseng si Abinya, jadi anaknya enggak bohong. Ya sedih lah pasti gitu. Karena kan dia cuma ada libur 1 bulan, tapi alhamdulillah sebulan bisa pulang. Ya, diketahui kepulangan Bilal ke tanah air memang dalam momentum libur Ramadan dan Hari Raya Idul Fitri. Kepergian Bilal kembali ke Yaman tak hanya membuat Umi Pipik sedih, namun juga sedikit merasa khawatir lantaran putranya masih terbilang muda dan belum 17 tahun. Dan kemarin pas pulang sendiri gitu, jadi kepikiran banget gitu. Mana transitnya itu 12 jam sendiri di Jeddah. Itu yang membuat saya takut gitu kan. Terus akhirnya telepon teman-teman di sana minta tolong gitu, petugas-petugasnya. Karena kan anak di bawah umur ya, belum 17 tahun kan harus ada surat pelepasan dari orang tua. Karena anaknya cuek aja tuh. Jadi kitanya yang kepikiran, bayangin transit 12 jam gitu. Kan nggak pakai visa karena dia nggak keluar. Ini yang saya pikirin, 12 jam dia ngapain aja gitu ya. Makannya gimana ya gitu deh. Lantas bagaimana Umi Pipik memantau putra bungsunya yang sekolah jauh di Yaman? Benarkah meski berjauhan, Umi Pipik cukup posesif kepada putra bungsunya? Iya, kita punya grup. Ada grup anak-anak. Jadi apapun dia kirim, say hello gitu-gitu. Ya bismillah gitu, ngeridoin lah, kita namanya orang tua ya gitu, seneng.